Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds to unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. Proses fertilisasi. Fertilisasi dapat disebut juga dengan pembuahan. Fertilisasi dimulai ketika sel-sel sperma masuk ke dalam vagina melalui proses ejakulasi. Pada proses ejakulasi, terdapat 500 juta sperma yang masuk. Namun, ada juga beberapa yang mati karena zat asam. Setelah itu, sel-sel sperma tersebut akan masuk ke dalam serviks dan uterus. Namun, di perjalanan menuju uterus, beberapa sel sperma akan mati karena tidak bisa melewati mukus atau lendir sperma. Setelah itu, sel-sel sperma yang berhasil melewati mukus atau lendir sperma akan berenang menuju sel telur. Sel-sel sperma yang selamat akhirnya berhasil untuk masuk ke dalam sel telur. Di dalam sel telur, hanya akan ada satu sel sperma yang berhasil masuk untuk fertilisasi, karena sisanya akan dihalangi oleh zona pelusida. Saat proses fertilisasi berlangsung, selain membentuk zigot, juga akan membentuk pronukleus pria dan wanita yang berisi masing-masing 23 kromosom, yang keduanya akan menyatu dan menghasilkan kode genetik yang unik. Kemudian, semua proses ini akan dilanjutkan dengan proses gestisasi. Gestasi atau kehamilan. Kehamilan adalah proses berkembangnya embrio di dalam uterus setelah terjadinya fertilisasi pembuahan. Tahap perkembangan embrio di dalam rahim adalah sebagai berikut. Proses kehamilan akan terjadi setelah sel telur matang berhasil dibuahi oleh sperma dan membentuk zigot. Setelah itu terjadi proses implantasi pada dinding rahim. Implantasi pada proses kehamilan adalah peristiwa penempelnya blastoista pada lapisan rahim endometrium. Kemudian implantasi ini akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Dalam 3 minggu, sel saraf pertama janin akan terbentuk. Minggu kelima, jantung dan sistem peredaran darah mulai terbentuk dan tangan bayi sudah mulai tumbuh, namun belum berbentuk seperti tangan, masih rata tanpa jari-jari. Struktur dasar otak dan sistem saraf pun juga sudah terbentuk. Ukuran embrio pada minggu kelima kira-kira sebesar 7 mm. Minggu ke-6, hidung, mulut, dan telinga mulai terbentuk. Kaki sudah tumbuh walaupun jari-jari belum terbentuk. Sistem pencernaan baru mulai terbentuk. Kepala dari embrio sudah mulai terlihat namun ukurannya masih sangat kecil. Hingga minggu ke-9, organ reproduksi mulai terbentuk dan wajah janin semakin jelas terbentuk. Mata lebih besar dan berwarna. Janin yang berkira-kira berukuran sebesar jeruk limau atau sekitar 5,5 cm. Minggu ke-10, indera penciuman dan jantung sekarang sepenuhnya berkembang. Sel tulang pertama kali terbentuk menggantikan tulang rawan yang sebelumnya sudah dibentuk. Minggu ke-11, tulang mulai mengeras, tulang wajah mulai terbentuk. Kelopak mata masih tertutup dan tidak akan terbuka hingga beberapa minggu ke depan. Kuku sudah mulai terbentuk. Pada minggu ini, janin bisa mendengar dan mengeluarkan urin. Minggu ke-16, otot leher dan tulang punggung sudah lebih kuat. Pada minggu ke-16, janin bisa dilihat jenis kelaminnya, apakah dia laki-laki ataupun perempuan. Sudah dapat diketahui dengan USG. Minggu ke-18, bisa mendengar dan memberikan respon gerak, menendang, berguling. Minggu ke-30, otak sekarang mengandung miliaran neuron dan berkembang pesat pada dasarnya. Semua organ dan sistem tubuh sudah semakin matang pada usia ini dan akan terus berkembang hingga kelahiran nanti. Minggu ke-35, bayi sekarang mengenali suara ibu dan janin dalam kandungan. Akan semakin turun ke area panggul pada kehamilan ke-36. Seiring mendekatnya hari persalinan, minggu ke-40, rambut dan kuku terus menumbuh. Tulang tengkorak belum menyatu. Minggu ini merupakan minggu-minggu terakhir dalam kehamilan.
Berikut ini adalah bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, gunakan pakaian dalam yang tidak terlalu ketat dan dapat menyerap keringat sehingga terhindar dari kelembaban, karena kelembaban dapat menyebabkan tumbuhnya jamur. Kedua, gantilah pakaian dalam minimal 2 kali 1 hari. Ketiga, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Jangan lupa gunakan air bersih dan setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Keempat, bagi laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau dikhitan agar terhindar dari penyakit kelamin. Kelima, bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara membasuhnya dari arah depan ke belakang, agar kuman dari anus tidak ikut ke organ reproduksi. Keenam, bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah minimal 4 kali sehari atau setiap kali terasa lembab. Nah, itulah beberapa cara menjaga kesehatan organ reproduksi kita.